Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Hadirin wal hadirat awal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah Masjid Asy-Syuhada Air Tiris ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah melanjutkan kaji bersama Imam Abu Utsman As-Sabuni, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, yang pada kesempatan yang lalu beliau menyebutkan alasan ditulisnya kitab ini atas permintaan saudara-saudara seiman yang berada di Amit Tamaristan dan fi biladi Jilan untuk menuliskan buku sebagai pegangan untuk mengikuti al-a'immah as-salifin as-salihin, para imam as-salafu as-salih. Barangkali ini salah satu hikmah Allah supaya nanti tidak ada yang mengklaim mengikuti as-salaf tapi ternyata berbalut dengan khalaf. Sebab tidak, ketika nama as-salaf itu indah, akhirnya banyak juga yang mulai mengklaim bahwa dia yang paling salaf kadang. Ketika dulu as-sunnah mulai terasa indah, maka banyak pula yang mengklaim dia yang sebenarnya ahli as-sunnah. Pada awalnya golongan-golongan yang menyimpang itu tidak mengaku sebagai sunnah, dan mereka juga tidak mengakui sebagai pengikut as-salaf. Terus terang mereka mengatakan kami ini adalah khalaf, dan khalaf lebih berilmu, lebih hikmah, salaf memang lebih selamat. Nah, itu bahasanya as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat, tetapi khalaf lebih berilmu, lebih hikmah. Kalau salaf apa-apa langsung sampai aja, dia tidak pakai bumbu-bumbu. Kalau kita pakai bumbu-bumbu, akhirnya terlalu pedas bumbunya, huha jadinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu, maka beliau tuliskan, dan alhamdulillah kitab ini sampai ke kita, supaya kita dengan izin Allah menjadikan hujjah bahwa inilah sebenarnya yang diyakini oleh as-salaf, karena ditulis oleh orang-orang yang belum, atau oleh ulama yang belum terkontaminasi oleh pemahaman khalaf. Karena tidak sedikit di antara ulama-ulama hadis yang terpengaruh oleh cara berpikirnya al-khalaf. Ya bagaimanapun, pengaruh apa yang didengar, apa yang diterima kepada kepribadian seseorang pasti ada. Ya pasti ada. Kalau gurunya Masya Allah lembut, murid-muridnya lahir lemah lembut. Kalau gurunya Masya Allah keras, bahkan super keras, nanti lahir murid-murid yang juga super keras. Itu musyahad, dapat kita saksikan langsung. Kalau gurunya ahli zuhud, lahir murid-murid yang zuhud. Kalau gurunya banyak cencong, banyak cerita, maka murid-muridnya juga banyak cerita.
dan seterusnya. Nah, ini dituliskan oleh Syekh yang memang murni belajar kepada ashabil hadis, as-salafu as-salih. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai dengan mu'taqadu ashabil hadis fi sifatillah. Memulai dengan yang diyakini oleh ashabul hadis dalam masalah sifat-sifat Allah. Kenapa dia mulai dengan ini? Karena yang paling tinggi dari ilmu kita adalah mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu karena mulianya apa yang menjadi objek ilmu itu. Jadi pembahasan tentang sesuatu itu lebih bernilai bila yang dibahas paling bernilai. Ya, orang membicarakan hari ini yang paling dinilai oleh orang hari ini apa? Ekonomi. Maka bicara tentang ekonomi bernilai. Karena orang pandangannya adalah ekonomi. Buktinya setiap pergantian pemerintah pasti kampanyenya ekonomi. Makanya kalau bicara tentang ekonomi itu adalah orang hebat-hebat, sampai kita pun yang ustad-ustad pun terseret juga. Jangan bicara khilafiyah aja lah ustadnya, pikirkan ekonomi umat, politik umat dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, kalau maksudnya membicarakan sesuai dengan konsep yang Allah turunkan, ahlan wa sahlan. InsyaAllah dulu Abu Bakar bukan keluaran fakultas ekonomi, Umar juga tidak, Umar bin Abdul Aziz juga tidak, hanya keluaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bisa memakmurkan rakyatnya yang luas daerah kekuasaannya hampir 2/3 belahan dunia. Kita untuk satu kecamatannya payah memakmurkannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya siapapun yang melaksanakan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya seperti yang mereka laksanakan, insya Allah masalah stabilitas keamanan, masalah sosial dan budaya, masalah ekonomi dan politik, ini semuanya akan, kalau bahasa kita, kaji menurun. Tapi harus didudukkan bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengenalnya dengan sifat-sifatnya, mengenalnya dengan apa yang diinginkannya dari kita, dan mengenalnya bagaimana kita menjadi hamba yang patuh dan taat kepadanya. Ini yang paling penting, karena Allah berjanji dan Allah tak mungkir janji, kalau kalian beriman dan bertakwa, yakin dengan apa yang Allah beritakan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang dan tegah, maka akan lahir keberkahan, baik yang turun maupun yang tumbuh. Pasti. Tata kelolanya ada dalam kitab dan sunnah Nabi SAW, dan praktek aplikatif dari sahabat-sahabat Nabi SAW dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ilmu yang kita pelajari ini adalah semulia-mulia ilmu. Andainya tuan-tuan tak tahu ilmu kecuali tentang Allah SWT, mentauhidkannya bagaimana, antum orang sukses dunia akhirat. Tetapi kalau antum tahu ilmu dunia ini, berkuasa sampai seperti Fir'aun, kan luar biasa kuasanya, bisa mengaku jadi Tuhan, tapi gagal di dunia dan melarat di akhirat. Makanya ilmu ini adalah sebaik-baik ilmu dan semulia-mulia ilmu, karena mengenalkan kita pada Allah Taala. Itulah sebabnya Asy-Syaikh memulai dengan pembahasan tentang keyakinan ahli hadis dalam masalah sifat Allah. Yang kedua, wallahu a'lam, karena dimulai dengan ini karena di masa itu dengan lahirnya keyakinan khalaf
ya, dibungkus dalam berbagai bentuk ilmu kalam, maka yang sering dibicarakan dan diperselisihkan adalah masalah sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Kalau masalah zat, alhamdulillah tawaif ahlus sunnah sepakat bahwasanya zat Allah esa, tak ada yang serupa dengannya. Cuman masalahnya mereka berbeza. Setelah datangnya pemahaman khalaf, lahirlah perbedaan pandangan dalam masalah ini. Ada yang menolak total, tidak ada sifat bagi Allah sebab ada sifat menyerupai makhluk. Lahirlah golongan Mu'tazilah. Ada pula yang mencoba menengahi antara sunnah dengan bid'ah Mu'tazilah. Akhirnya mereka terhimpit di tengah-tengah. Satu sisi mirip dengan Mu'tazilah, satu sisi seperti ahlu as-sunnah. Kalau bercampur antara yang bersih dengan yang terkontaminasi, hasilnya positif kali negatif. Dicampurkan antara sunnah dengan bid'ah, hasilnya ya bid'ah, sekalipun yang dominan sunnah sekalipun. Allah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka datanglah para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuya, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an, menyerukan kembali ke sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena dengan inilah akan bersatunya kembali keyakinan umat Islam. Qala rahimahullah, qala Syekh Abu Uthman, berkata Syekh Abu Uthman, qultu wa billahi taufiq. Setelah dia jelaskan bagaimana alasan penulisan kitab ini, dia katakan, saya berkata wa billahi taufiq, dengan Allah lah datangnya at-taufiq, yaitu taufik itu adalah diberikan jalan menuju kebenaran, dilapangkan jalan baginya kepada kan. Jadi fulan muwaffaq artinya fulan yusaddad, artinya diberikan jalan yang benar, diberikan jalan yang benar. Inna ashabal hadis, sesungguhnya ashabal hadis, ashab jamak sahib, sahibul hadis ini istilah, bukan makna bahasa secara bahasa saja, tapi ini makna istilah. Sebab semakna bahasa artinya yang memiliki hadis. Sama juga dengan istilah ahli hadis, orang yang ahli dalam bidang hadis secara bahasa, dan juga istilah akademisnya. Tapi kalau dibawa ke istilah akidah, ashabul hadis adalah kullu man yasta'milul hadis, semua orang yang menggunakan hadis sekalipun bukan pakar hadis. Misalnya ini pakar hadis tetapi tidak mengikuti manhaj ahli hadis, kita katakan ini bukan ashabul hadis menurut istilah ini. Tapi ini tidak ahli di bidang hadis, tapi dia setiap ada hadis diamalkan, ini lebih patut disebut dengan ahli hadis. Jelas? Ini yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dan kitab Fadlul Ilmi Salam ala Ilmi Khalaf. Tidak sedikit dari fuqaha muhaddisin mutaakhirin, mereka dari sisi keahlian hadis tetapi terpengaruh oleh manhaj bukan ahli hadis, dan itu terlihat jelas. Lihatlah misalnya Sahih Bukhari, pensyarah Sahih Bukhari rata-rata atau kebanyakannya adalah yang berkeyakinan terpengaruh oleh manhaj al-khalaf, sehingga ada ta'wil di dalamnya atau ada tafwid di dalamnya yang diupayakan dengan sekeras-kerasnya untuk seolah-olah itu adalah mazhabnya as-salafus salih. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, sesungguhnya para ashabul hadis, para pengamal hadis, ini lebih tepat bahasanya barangkali, pengamal hadis, al-mutamassikina bil kitabi was sunnah, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, hafizallahu ahya'ahum,
semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup, wa rahima amwatahum, dan memberikan rahmat kepada yang sudah mati. Yashhaduna lillahi ta'ala, mereka bersaksi bagi Allah subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyati, bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa. Walir Rasul sallallahu alaihi wasallam birisalati wan nubuwah, dan bersaksi pula bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengemban risalah dan kenabian, kerasulan dan kenabian. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jal, mereka mengenal Rabbnya, mereka mengenal Rabb mereka azza wa jal bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluh, yang diucapkan langsung oleh, yang berbicara langsung wahyunya, wa tanziluhu, dan Al-Quran yang diturunkannya, au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, gerakkan bibir itu walaupun tidak berteriak-teriak. Kadang-kadang teriak, kadang-kadang anti teriak, bagi bibir pun tak bergerak. Nah, sallallahu alaihi wasallam, rugi kita tidak selawat kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi akan sifat-sifat itu. Alama waradatil akhbarus sihah, berdasarkan berita-berita yang sahih. Kan kemarin mengenal Allah dengan apa? Kita hanya bisa mengenal Allah dengan apa? Dah lupa lagi, masih lupa. Terpaksa diulang lagi kaji. Mengenal dengan salah satu 3 cara mengenal sesuatu itu. Pertama, melihat langsung, Allah tak mungkin dilihat. Kedua, melihat yang sama, Allah tak ada yang sama dengannya. Yang ketiga adalah melalui berita yang sahih. Maka beliau katakan melalui berita-berita yang sahih. Sebab kalau tak sahih sama dengan tidak ada, atau tidak kuat untuk dipercaya. Makanya waradatil akhbarus sihah bihi wa naqalathul udulus thiqatu anhu, atau dinukil oleh para perawi yang thiqat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau nanti dalam kitab akidah misalnya, ini ada kitab Sunnah Ibnu Abi Asim, ada riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, beliau sebutkan sanadnya. Yang sahih kita yakini, yang tidak sahih ya kita tidak yakini. Karena syaratnya Ahlus Sunnah itu, syaratnya berita yang datang mesti sahih. Mesti sahih. Sebab kalau tidak sahih berarti tidak pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zan masih ada, kemungkinan masih ada dari Nabi, tapi zannun marjuh. Zannun marjuh, yaitu dugaan yang lemah. Dugaan yang lemah dihukum saja tidak digunakan, apalagi di akidah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa yusbituna lahu, jadi orang Ahlus Sunnah mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang diucapkan langsung oleh kitabullah atau disaksikan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berita-berita yang sahih yang dinukil oleh para perawi yang terpercaya. Ini juga bahasa terpercaya tidak pas untuk hari ini, karena yang terpercaya hari ini sumber yang dapat dipercaya sering tidak dapat dipercaya. Yang namanya bocoran dari sumber yang dapat dipercaya, yang barang bocor mana bisa dikatakan sumber kuat ya. Tapi begitulah hari ini. Jadi kita lebih sering mendapatkan bocoran. Dapat bocoran, barang bocor pun masih dijadikan alasan kuat oleh kita hari ini. Padahal barang bocor, ban bocor bisa pakai, berita bocor bisa pakai. Jadi makanya kaum muslimin hati-hati, jangan suka menerima bocoran. Bahkan ujian pun kalau dapat bocoran soal jangan diterima.
sebab ilegal ujian kita. Apalagi untuk masalah politik, masalah ekonomi, masalah akidah. Oh, saya dapat bocoran ini. Jangan percaya bocoran. Inilah yang menyebabkan banyak hoax dan fitnah yang terjadi di kalangan umat hari ini. Berapa banyak? Kita ustaz pun ikut terlibat dalamnya. Dapat bocoran ini dan itu. Akhirnya itu lebih diterima daripada hadis-hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, mengenal dari berita. Karena tidak ada jalan untuk mengenal Allah kecuali melalui berita. Nah, berita ini kalau datang, kan mereka meyakini, Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis meyakini berita yang datang. Siapa yang tidak mau meyakini, berarti kalau tidak mau meyakini berarti tidak menerima isinya. Tidak menerima isinya berarti namanya tongkau. Kalau dirubah artinya namanya mandai. Kata Allah begini tentang dirinya, lalu antum tak percaya. Alasan tak percaya kenapa? Dah pernah lihat? Enggak. Lihat yang mirip dengannya? Enggak. Terus di mana dapat kau tidak sesuai dengan akal antum tak bisa masuk? Di mana? Apa alasan untuk mengatakan makna itu tak benar di sini? Melihat langsung? Enggak. Melihat yang sama dengannya? Enggak. Lalu alasan yang tidak mungkin itu dari mana? Pasti dari kira-kira. Nah, yang begini ini namanya mandai. Mana yang bagus? Tongkau daripada mandai. Bagaimana yang lebih dipilih? Tongkau atau mandai Ustaz? Ini Ustaz, saya punya 2 orang yang saya usulkan jadi pejabat di Ahmadiyah ini untuk menjadi pengurus di sini. Non soangko Ustaz suko mandai. Non soangko satongko lah. Pilih Ustaz mana ketujuh? Mana pilih? Mandai tak boleh. Tongkau juga tak bagus. Sebab antum tak punya alasan untuk nolaknya kecuali hanya pikiran. Kalau antum pakai pikiran menolak sesuatu, banyak syariat ini akan ditolak. Orang buang angin dari mana? Dari hidung? Angin. Astagfirullah. Angin bau. Dari belakang. Habis itu yang dibasuh yang mana? Muka. Ada pula sebagian menafsirkannya, kan muka menanggung malu Ustaz. Oke lah, saya terima, karena muka yang nanggung malu dia yang dibasuh, masuk juga tidak masalah. Terus apa hubungannya siku? Kan dibasuh siku juga, basuh tangan, malu juga siku loh. Macam apa malu siku Pak? Kode apa hubungannya mata kaki, telapak kaki? Malu juga dia. Akhirnya kita terpaksa bikin alasan yang mengada-ngada lagi, nanti mandai lagi. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu masyhur dinukil daripadanya, "Law kana ad-dinu bil aqli lakana mashu asfalil khuffaini aula min mashi dhahrihima." Andainya agama ini dengan akal baru bisa diterima, pasti mengusap punggung sepatu lebih patut daripada mengusap bagian bawahnya. Mengusap bagian bawahnya lebih patut daripada mengusap bagian atasnya. Karena yang kotor yang mana? Yang bawah. Yang kotor kan yang bawah. Harusnya yang di bawah yang diusap. Tapi justru yang disyariatkan diusap yang mana? Yang atas. Jelas ya? Sama tadi, kalau seandainya agama baru diterima dengan akal, kalau berwudu ketika buang angin yang dibasuh tempat keluarnya angin, bukan muka yang dibasuh, bukan kaki, bukan apa? Tangan dan kaki. Tapi ternyata inilah syariat yang bila dikatakan kepada kita, qalu sami'na wa ata'na. Ini yang penting kaum muslimin. Nah, sami'na wa ata'na itu bukan hanya perintah dan larangan, termasuk berita yang disampaikan. Bahkan mohon maaf kaum muslimin,
menyalahi berita yang Allah sampaikan lebih parah daripada melanggar perintah yang Allah perintahkan. Jelas? Antum sekarang disuruh meyakini datangnya kiamat. Dari mana beritanya? Dari Allah dan Rasul. Rasul katakan kiamat hari Jumat. Jelas? Baik, anda saya tidak percaya. Mana yang lebih parah? Tidak beriman pada hari kiamat atau meninggalkan salat? Ayo. Syekh, mana yang lebih berbahaya? Tidak beriman pada hari kiamat atau meninggalkan salat? Apa sebab? Tidak beriman pada kiamat, kafir antum bil ijma', tidak ada khilafnya. Iya Ustaz ya? Jadi kalau mengingkari iman pada kiamat, mengingkari salah satu rukun iman. Mengingkari salah satu rukun iman sama dengan mengingkari semuanya. Dan meninggalkan salat tanpa mengingkari wajibnya. Kalau mengingkari wajib sama mengingkari berita dari Allah lagi. Meninggalkan salat masih terjadi khilaf di antara ulama, apakah keluar dari Islam atau tidak. Jelas? Kecuali salatnya juga lah. Parah mengingkari berita yang diwajibkan Allah kita meyakininya daripada meninggalkan amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Jelas? Lihatlah, andainya antum tidak puasa kemarin di bulan Ramadan bukan karena mengingkari wajibnya puasa, meninggal antum dalam keadaan itu. Kemudian yang satu puasa dia, bahkan Syawal puasa, Siam Daud, tapi dia mati dalam keadaan mengingkari salah satu rukun iman. Mana yang lebih berbahaya? Mengingkari rukun iman ini lebih berbahaya. Makanya mengingkari berita dari Allah itu lebih berat daripada sekedar meninggalkan kewajiban atau melanggar maksiat atau berbuat maksiat yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab apa? Sama dengan Allah nak ngajar kita sesuatu lalu kita tak terima ajarannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka masalah ini masalah berat, bukan masalah ringan. Sebagian menganggap tidak usah dibahas masalah akidah tu pecah umat dibuatnya. Ya akhi, kalau alasannya alasannya itu Nabi sudah lama dia tinggalkan dakwah dulu. Itu juga alasan orang Quraisy mengatakan ke Nabi, "Pentilah kamu wahai Muhammad, ini pecah umat gara-gara kamu." Alasannya sama ya. Cuman dulu orang kafir yang bilang, sekarang orang Islam. Itu aja bedanya. Dulu orang-orang kafir yang bilang, sekarang orang Islam yang bilang. Bahwasanya yang ini keyakinan yang sahih itu mesti diketahui oleh kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Makanya beliau di sini juga memulai dengan menyebutkan iman kepada sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, coba lihat ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim, menyebutkan di awal surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Nah, yang bertakwa itu apa yang pertama syaratnya? Lanjutkan ayat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman pada yang gaib. Yang gaib yang paling mesti diimani apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru setelah itu yuqimunas shalah. Di salat di belakang iman tadi sih. Jelas ya? Ada jalan gagu juga. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru setelah itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani yang datang dari Allah, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang paling utama. Paling utama. Wa yuthbituna lahu jalla jalaluhu minha ma athbata li nafsihi fi kitabih. Mereka ahlul hadis menetapkan bagi Allah Jalla Jalaluh
apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan Allah lebih berhak untuk menjelaskan tentang dirinya daripada kita. Allah lebih berhak menjelaskan tentang dirinya daripada kita hambanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dijelaskannya melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Nah, di sini beliau jelaskan cara mengenalnya dari berita Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, bagaimana mereka, kalau tadi kan cara mengetahuinya, sekarang bagaimana cara menetapkannya? Mereka menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa adanya, seperti itulah mereka tetapkan. Kemudian, apakah kalau dikatakan Allah bersifat seperti itu, lazimnya adalah tashbih? Tidak, dijawab oleh beliau. وَلَا يَعْتَقِدُونَ تَشْبِيهًا لِصِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ, dan mereka sama sekali tidak meyakini bahwa ada keserupaan antara atau penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini harus dinafikan. Berarti ada 3 kaidah utama yang harus dihafal baik-baik oleh kita dalam masalah keyakinan sifat ini. Satu, meyakini dengan sepenuhnya bahwa tidak ada satupun sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Yang kedua, menetapkan atau beriman secara total kepada apa yang Allah sebutkan dan Rasul nyatakan tentang sifat-sifat Allah SWT. Secara totalitas kita beriman kepadanya. Yang ketiga, kita tidak ada usaha sama sekali, karena tak mungkin untuk mengetahui kaifiat sifat Allah. Bagaimananya tak mungkin. Maka tak perlu ada proposal penelitian tentang ini. Kalau ada yang ajukan proposal nanti tentang ini, kalau antum bagian pengambil kebijakan, batalkan saja, karena ini menambah kekufuran saja dan menghabiskan dana dan uang negara saja. Oh, saya nak meneliti benar tak Allah di atas aras, saya nak naik ke langit ke-7. Ya, mana tahu lebih hebat. Sekarang kan Fir'aun cuma pakai piramid dulu bisanya kan, sekarang mungkin naik roket dia, naik pesawat ulang alik. Mana tahu. Cuma kan pesawat ulang alik kan hanya sampai ke bulan masih di bawah langit pertama. Harusnya mereka tekan kontrak sama Jibril alaihissalam, tolong jemput saya nak buktikan Allah di atas atau tidak. Karena berita tidak meyakinkan mereka. Yang lucunya, berita astronot ditelan mentah-mentah, tapi berita dari Allah dan Rasul dimuntahkan masa-masa. Kaum muslimin dan muslimat, iya, berita keedah-keedah yang dibuat oleh Pluto, yang dibuat oleh siapa lagi? Acuaris, ya, dengan Plato ya, tanpa sanad sampainya ke kita, yakinnya luar biasa. Tapi Al-Quran dan hadis, Al-Quran mutawatir, hadis sahih, tapi tidak mau meyakininya. Cobalah misalnya perkataan Aristoteles ditakwil pula lah. Kok masa firman Allah dan hadis Rasulullah yang ditakwil? Iya tak? Mana yang kuat, pendapat Plato, pendapat Sokrates, pendapat Aristoteles daripada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW? Oh, enggak, ternyata kalau pikiran Acuaris sesuai je kami Ustaz. Berarti jenjang kalian sama sekolah. Itu masalahnya, sesuai pikirannya. Kalau ayat Quran tidak sesuai dengan pikiran kami, berarti antum keluar madrasah, bukan madrasatul Quran, tapi madrasatul Yunan. Ini madrasah beda memang. Ini madrasah aqlaniyin, ini madrasah Al-Quran was Sunnah. Jadi tentu beda hasilnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ingat ya, 3 tadi. 1, beriman secara total kepada apa yang Allah turunkan. Yang kedua, tak boleh ada sedikit pun keyakinan dan bayangan
keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan yang ketiga, putuskan tidak ada penelitian untuk mengetahui kefiat sifat Allah, tak mungkin. Takkan ada penelitian yang teliti dalam masalah ini. Semuanya main kira-kira dan rasa-rasa. Jelas? Kira-kira dengan akal, rasa-rasa dengan hati. Oh, ini rasa yang tidak termasuk, ini kira-kira tidak masuk. Akhirnya masing-masing mengira menurut dia. Mu'tazilah ini perkiraannya, Ahlul Kalam ini Mu'tazilah, Jaham bin Safwan ini, Ja'ad bin Dirham ini, dan seterusnya. Akhirnya tidak akan bersatu kita dalam meyakini. Maka disitulah pentingnya kembali dan beriman, menyerah sepenuhnya kepada apa yang menjadi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala ya'taqiduna tashbihan li sifati bi sifati khalqi fayaqulun, sehingga mereka dengan mudah mengatakan innahu khalaqa adama biyadihi. Mereka mengatakan, masa mereka Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, mereka mengatakan innahu khalaqa adama biyadihi. Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dengan tangannya. Sebab Allah katakan biyadi, dengan tanganku. Terapkan yang tiga tadi. Satu, percaya dan beriman secara total kepada firman Allah dan sabda Nabi alaihissalam. Yang kedua, tidak boleh membayangkan tangan itu serupa dengan tangan siapapun dan manapun. Yang ketiga, jangan dicari-cari kefiatnya, karena Allah tidak sebutkan kefiatnya, Rasul tidak jelaskan kefiatnya. Makanya berita seperti apa datangnya, hanya itu kita yakini. Dengan ini selamatlah aqidah, yarhamukallah, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pikiran dan logika. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi azza min qail, sebagaimana Allah dengan secara tekstual menjelaskan itu di dalam firman-Nya, qal ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, sesuai Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan bahwa Allah memiliki tangan. Nah, gimana? Tidak juga kita beriman? Tidak masuk. Antum tidak masuk itu karena membayangkan tasbih. Sebab kalau punya tangan, terbayang tangan kita, terbayang nyatain ini dan sebagainya, berarti tasbih. Habis itu lari dari hantu tasbih tadi, ya, terpegang pula bangkai ta'til, atau sebelumnya ta'wil. Ta'wil, setelah kita sampaikan tak bisa ta'wil karena ayatnya jelas, hadisnya jelas, tak bisa ta'wil. Habis itu terpaksa di ta'til. Oh, kami tak tahu maknanya. Kalau tak tahu maknanya, belajar ke yang tahu maknanya. Sahabat tahu dia maknanya, belajar ke sahabat. Para tabi'in tahu dia maknanya, belajar ke tabi'in. Jangan antum katakan, oh mereka tidak tahu maknanya, tapi walaupun tidak tahu tetap juga diterima oleh Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Gimana ini kaum muslimin dan muslimat? Seperti antum seolah-olah mengatakan sahabat itu orang-orang dungu dan bodoh. Itulah mungkin lahir as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat karena dungu. Nauzubillah. Ini tidak logis sebenarnya. Sebenarnya kalau akal sehat, yang selamat itu mesti lebih berilmu dan mesti lebih hikmah dan mesti lebih selamat. Jangan terbalik. Salaf lebih selamat karena kurang ilmu dan kurang hikmah. Tak masuk nih kawan. Logika mana yang tu bawa ini? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sangat urgen sekali mendudukkan masalah ini karena berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Dan kita ingin mengembalikan yang sudah jauh meninggalkan kembali kepada keyakinan ashabu al-hadis, jauh dari ashabul hadas. Kan dikit aja bedanya hadis dengan hadas itu, makanya subuhat masuk kadang antara hadis dengan hadas satu akar.
Allah musta'an. Kayaknya sudah masuk waktu ya. Waktu selesai itu waktu salat. Waktu azan dulu. Waktu salat belum. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la Asyhadu an la. أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. La hawla wa la حي على الصلاة. la hawla. حي على الفلاح. La hawla. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Wa nashhadu. As-salat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan tentang masalah ini. Maka mereka isbat bahwa Allah memiliki tangan, tapi dengan syarat yang 3 tadi. Metodologi yang 3 itu jangan sampai terlewat. Bahwasanya beriman secara total kepada Al-Quran dan secara mutlak, secara absolut beriman pada Al-Quran dan hadis yang dia menyampaikan masalah ini. Yang kedua, tidak menyerupakan Allah, artinya menyucikan Allah dari menyerupai sifatnya atau menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluk. Yang ketiga, tidak ada harapan untuk mengetahui kaifiatnya. Tidak ada harapan untuk mengetahui kaifiatnya, karena kita disuruh mengimani sifatnya, bukan kaifiatnya. Kaifiatnya tidak disebutkan, maka cukup kita beriman pada yang disampaikan. Wallahu musta'an. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam surat Sad ayat 75. Kemudian Syekh mengatakan wala yuharrifunal kalam an mawadhi'ihi. Mereka tidak mentahrif, tidak merubah-rubah, tidak memalingkan kalimat an mawadhi'ihi dari tempat-tempat aslinya. Kan al-kalamu huwa al-lafzul murakkabun mufidu bil wada', makna asli. Jadi kalam itu kalimat susunan kalafaz ya, yang menghasilkan makna secara asli.
Seperti itulah aslinya bahasa itu. Kalau dipaling-palingkan berarti keluar dari makna al-kalam yang tadi. Jadi wala yuharrifun al-kalam an mawadhi'ih, tidak merubah-rubah, memaling-malingkan kalimat dari tempat aslinya. Bihamlil yadaini 'ala ni'matain, seperti yang dilakukan oleh oleh ahli kalam dengan maknai al-yadain ala ni'matain, dengan makna dua nikmat. Berarti nikmat Allah sedikit, hanya dua. Hanya dua. Kemudian nanti pertanyaannya, mana maksud nikmat yang dua ini? Pasti nanti ini menafsirkan begini, menafsirkan begini. Akhirnya apa? Nikmat pertama Adam diciptakan, nikmat kedua Hawa diciptakan. Mana dalilnya? Tidak tahu. Hanya perkiraan. Jadi semuanya main kira. Oh, mereka kan ulama, Ustaz. Ya betul, ulama. Tapi ada ulama yang pakai kira, ada yang ulama pakai dalil. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa awil quwwataini, atau dua kekuatan. Memang Allah punya dua kekuatan aja. Wallahu musta'an. Kekuatan yang mana? Kekuatan kiri dan kanan, pakai jihad lagi nanti. Kekuatan atas bawah, pakai jihad lagi. Allahu musta'an. Tahrif al-Mu'tazilah seperti yang ditahrif oleh kaum Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini asalnya ada seorang murid Imam Al-Hasan Al-Basri yang sangat cerdas. Wasil ibn Atha. Jadi melihat gurunya baca Quran, sami'na wa ata'na, baca hadis, sami'na wa ata'na. Bagi beliau ini tidak dicerna, ini guru saya ngajar saya dulu ini. Jadi harus diolah dengan akal. Tidak masuk akal. Akhirnya dia i'tazala majlisa Al-Hasan Al-Basri. I'tazala maknanya memisahkan diri, sehingga dia pun membuat kajian. Akhirnya orang-orang yang mengikutinya disebut dengan golongan Mu'tazilah yang meninggalkan majlis Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi wajarlah kaum muslimin kalau seandainya kita hari ini yang beriman langsung pada kitab dan sunnah Nabi, seperti apa adanya, dikatakan tidak menggunakan akal. Karena memang asalnya Imam Al-Hasan Al-Basri dituduh oleh mereka tidak menggunakan akal. Lucu deh, ulama godang tak bakal. Kan lucu, ulama besar lalu dia dapat ilmu itu pakai apa? Tidak pakai akal. Menghafal Quran sejak kecilnya tidak pakai akal. Kemudian menerapkan adab yang tinggi tidak pakai akal. Kemudian dia menghafalkan hadis-hadis Nabi tidak pakai akal. Lalu berfatwa, memberikan fatwa kepada atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin di masanya, tidak berakal. Tapi lucu begitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama juga orang yang misalnya dah belajar lama tapi karena tidak setuju dianggap tidak pernah belajar, wajar, biasa aja itu. Atau jarang baca buku, yang bilang tidak jarang baca buku ini karena bukunya hanya semeja aja barangkali. Iya, sama kita tamat pondok dulu seperti itu juga. Datang buku selemari besar ini cuma, jadi muftil Islam, muftil anam gitu waktu itu. Syekhul Islam muftil anam. Iya, seluruh pertanyaan tak ada yang tak terjawab waktu itu. Allahumma musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Mu'tazilah mengatakan atau memisahkan diri daripada majlis Syekh Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatu rabbi. Wal Jahmiyah, dan orang-orang Jahmiyah yang juga terlahir dari rahim Mu'tazilah. Lahir dari rahim Mu'tazilah, pengikut Jaham ibn Safwan. Ahlakahumullah, kata Syekh, ini Syekh mendoakan, ahlakahumullah, semoga Allah membinasakan mereka.
Ini orang dulu keras-keras, awak lombok-lombok, gini keras juga dibilang orangnya saya. Ini bahasa orang dulu, makanya saya bilang nih tonton ini kitab ini berat ini. Ya berat ini. Makanya terpaksa nanti saya agak muter-muter dikit ya. Supaya nanti tonton agak pusing dulu baru saya bawa muter-muter refreshing dulu maksud saya, supaya jangan pusing langsung gitu. Sebab kalau langsung tak timpo palu aja timpo di duyan bahaya. Jadi terpaksa mohon maaf deh, agak muter-muter dikit nanti kalau masalah-masalah ini. Sebab mereka hidup di masa sunnah itu jelas. Sunnah itu jelas. Lalu yang sempalan-sempalan itu sedikit. Yang menyimpang dalam keyakinan sedikit. Akan beda halnya nanti di saat yang menyimpang banyak, yang istiqamah sedikit. Makanya ketika hujjah jelas, hujjah berdiri, maka saat itu tidak ada alasan untuk tidak ikut. Tapi di saat hujjah belum jelas, orang mengaji di zaman ini, mana yang kebanyakan ngaji atau tidak ngaji? Tidak ngaji. Kemudian yang ngaji kebanyakan ngaji sunnah atau non sunnah? Tidak tahu saya, tidak tahu. Tonton bikinlah penelitian sendiri. Ya, Allah musta'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan umat tidak mengaji agamanya. Ya, kebanyakan umat tidak mengaji agamanya. Kebanyakan mereka hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa ma'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lebih tahu tentang yang nampak yang di dunia ini. Dari akhirat mereka lalai. Lihatlah pembicaraan kita di kedai-kedai, di kantor-kantor, di pejabat-pejabat, kita lihat pasti pembicaraan pasti masalah dunia. Ibu-ibu juga bicara masalah dunia. Ustaz-ustaz pun juga bicara. Kalau sedang ngumpul sama-sama ustaz, pasti bicara banyak masalah dunia. Bersaing pun kadang gara-gara dunia. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Jadi benarlah kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ta'ammaltu at-tahasuda baina ahli al-ilmi fawajadtu anna asasahu aw marji'ahu fil ghalibi ad-dunya. Saya amati perselisihan yang terjadi antara ahlul ilmi, orang-orang berilmu itu, maka saya dapatkan asas pondasi utamanya adalah berebut dunia. Ibnul Qayyim lain lagi bahasanya. At-taisu fi man istaghala bil ilmi ashaddu minhu fi ghairihim. Yaitu hasad yang salah alamat. Dikatakan tasyas sahmu, yaitu panah itu salah alamat, pelurunya asar istilahnya, sering terjadi di kalangan orang yang menuntut ilmu. Dia tidak nyebut ulama dah. Man istaghala bil ilmi, yang menyibukkan diri mencari ilmu. Banyak alasannya. Alasannya bisa karena ini lebih populer, ini kurang populer, sakit pula hati. Ya kan? Ini banyak jemaahnya, ini sedikit, cemburu pula diri, iri pula hati, dan seterusnya. Jelas? Jadi Allah musta'an, semoga Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit hati tersebut. Ma'asyarul kiram ni rahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan. Kita selesaikan satu apa ni ya? 6. La ilaha illallah. Wala yukayyifunahuma bikayfin wala au yusabbihunahuma. Mereka tidak mentakyif kedua sifat atau kedua tangan Allah tersebut. Maksud mentakyif tidak membagaimanakan, tidak tahu bagaimana sifat Allah tersebut. Au yusabbihunahuma, dan tidak pula menyerupakan, mentasbih dengan sifat makhluk. Bi aidil makhluqin, dengan tangan-tangan makhluk. Tasbihal musabbihati, seperti yang dilakukan oleh kalangan musabbihah, mujassimah. Memang ada mujassimah, tapi bukan ahlus sunnah, bukan ashabul hadis. Cuman orang-orang yang tak sepakat oleh hadis, dilekatkannya gelar itu ke ahli al-hadis. Sama gelar Wahabi pada asalnya, ini orang Khawarij, lalu dilekatkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
atau yang terpengaruh dengan dakwahnya. Bergembiralah orang-orang yang membenci dakwah sunnah ini, karena dapat jalan untuk menjatuhkan itu. Ya, apalagi orang Syiah Rafidah. Oi, Wahabi itu Khawarij. Betul, asalnya Khawarij, tapi bukan Syiah ini, tapi Abdul Wahab bin Rustum. Yang seperti yang disebutkan oleh Al-Lakhmi di dalam kitabnya, dan itu hidup di abad ke-4 Hijriyah, bukan yang hidup di abad ke-12 Hijriyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tadilah hilang patut dia ke-7. Mereka paham sebenarnya bukan ini yang dimaksud, tapi karena untuk menjatuhkan mereka gunakan senjata itu. Sama, mereka Ahlus Sunnah bukan Mujassimah dan bukan Musyabbihah. Mereka menetapkan dengan dasar yang kita sebutkan 3 tadi, karena beriman pada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Yang ketiga, tidak bicara tentang kaifiyat. Sebab kalau sudah tajsim nanti ada kaifiyatnya, maka kita tidak masuk pada Mujassimah, tidak masuk dalam Musyabbihah. Inilah ahli hadis yang dijelaskan oleh mereka yang langsung bertemu dengan ashabu al-hadis. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Khazalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka. Wa qad a'adzallahu ta'ala ahla sunnati min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih. Sesungguhnya Allah telah melindungi ahlus sunnah. Ahlus sunnah tentu saja yang senantiasa bersama sunnah. Minat tahrib, dari mentahrib, yaitu merubah-rubah firman Allah dan hadis Rasulullah. Wad takyib, dan daripada mentakyib, memvisualisasikan, mentajsimkan, mengkaifiatkan Allah SWT. Wad tashbih, dan daripada tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa manna alaihim bit ta'rif wa tafhim, dan Allah karuniakan kepada mereka at-ta'rif, yaitu mengenali sifat Allah, ma'rifat, wa tafhim, dan pemahaman, hatta salaku subul at-tauhid wa tanzih, sehingga mereka dapat melewati jalan-jalan tauhid dan mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan. Jadi ayat Al-Quran tak ditolak, hadis tidak ditolak, tetapi tidak sampai mentashbihkan dengan makhluk. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tarakul qawla bit ta'lil wat tashbih, dan mereka meninggalkan perkataan dengan ta'lil. Ta'lil itu kalau begini mesti begitu, kalau begini mesti begitu. Itu namanya ta'lil, membuatkan alasan-alasan. Misalnya menolak Allah di atas aras. Kalau Allah di atas aras berarti bertempat. Ini namanya ta'lil. Ini bukan urusan kita. Allah Maha Kuasa. Nak bertempat, tak bertempat, tapi dia tidak jelaskan dia bertempat, maka kita katakan tidak menolak bertempat dan juga tidak mengiyakan bertempat. Allah Maha Kuasa, kita tidak mengatakan, karena tidak ada hadis yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Itu hanya perkataan yang disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi sumbernya entah dari mana, tiba-tiba aja ada dalam kitab Tauhid, ada aja dalam pembatasan akidah al-mutakallimin. Tidak ditemukan riwayatnya dalam kitab-kitab yang masyhur. Masalah yang penting seperti ini tak diriwayatkan oleh ulama ahli sunnah, ashabul hadis, baik al-Ajurri dalam asy-syari'ah misalnya, atau misalnya al-Lalakai dalam usul sunnah, atau misalnya al-Muzani dalam usul sunnah, Imam Ahmad dalam kitab sunnah, Ibnu Khuzaimah Imamul A'immah dalam kitab Tauhid, dan seterusnya. Ad-Daraqutni dalam Al-Asma' was Sifat, Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman. Tidak ada mereka meriwayatkan kalimat ini, Allah wujud bila makan. Tidak ada riwayat ini. Tiba-tiba datang aja ke dalam kitab-kitab ahli kalam, menjadi kaedah yang seolah-olah lebih tinggi dari Al-Quran. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita tidak katakan Allah bertempat. Siapa yang bilang? Kita tidak mengatakan Allah bertempat, karena tidak lazim sesuatu di atas mesti menempati yang di bawahnya. Tidak. Ini kipas angin, coba tengok tuh. Kipas angin. Tengok kipas angin. Tengok coba. Dia di bawah apa di atas? Tidak, maksudnya di bawah loteng atau di atas loteng? Di bawah loteng. Loteng menempati kipas angin? Tidak paham.
Tidak menempati. Tidak semua yang di atas menempati yang di bawah. Nak jolek mana ganti ke langit. Tidak lagi langit deh. Langit ada tempat, ada dia menempati yang di bawahnya. Tidak, alhamdulillah. Kan sudah sering Anda bilang, antum punya ruh apa tidak? Punya ruh. Di mana ruh itu? Di kandung badan. Kan di kandung badan bahasanya. Ada tempatnya dalam badan? Tidak ada tempatnya. Akal ada tidak? Antum punya akal? Masih. Jadinya sudah jadi wali. Kalau sudah hilang akal jadi wali. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Ini aneh-aneh bin ajaib kaji Allah mustahil. Jadi saya, akal antum di mana? Di dengkul? Di mana saya? Tidak tahu. Ya, orang selalu isyaratkan ke sini atau di sini. Bahasa Al-Quran fi qulub. Kalau bahasa kita di benak atau di otak. Taib, di benak atau di otak. Tolong periksa, ada tempatnya? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi kaedah segala sesuatu di sesuatu mesti membutuhkan sesuatu batil. Walaupun secara umum benar, tapi ada hal-hal pengecualian yang tidak masuk dalam kaedah ini. Makanya saya katakan, kaedah itu adalah himpunan dari beberapa sampel, beberapa contoh. Mungkin sebagian besar contoh sesuai dengan kaedah, tapi ada yang tidak masuk dalam kaedah, jangan dicolak contoh itu. Kalau tidak mati antum nanti harus sesuaikan dengan kaedah semuanya. Berarti akal tidak ada nanti, sebab tidak ada tempatnya. Kaum muslimin dan muslimat, nanti langit tidak ada, karena tidak ada tempatnya. Dan memang ada. Kaum Mu'tazilah mengakui langit tidak ada. Yang ada adalah jarak pandangan mata kita. Akhirnya mereka tidak mengakui Nabi Mi'raj. Jadi kan Nabi masuk dengan Jibril langit pertama, diketuk pintunya, lalu ditanyakan, ini bagi mereka la syai', tidak berguna ini. Ada. Akibat apa? Karena terlalu mengikuti akal, seolah-olah tidak berakal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa tarakul qawla bit ta'lili wat tashbih, dan meninggalkan perkataan dengan membuat ta'lilat, alasan-alasan, lalu akhirnya menyerupakan, akhirnya mentasbih. Sebab setiap ta'lil pasti mentasbih. Sebab illah dituntut dalam bab qiyas. Kan begitu saya? Dalam bab qiyas mesti ada ta'lil. Nah, kalau sudah bertaklil berarti masuk bab qiyas. Kalau berqiyas pasti tasbih. Karena tidak ada qiyas kecuali ada maqis wa maqisun alaih. Kalau main kau jigo Ustaz. Kau cik Ustaz enggun paham pancen doy. Kau muslimin atau muslimat. Jadi setiap ada al-qiyas mesti ada maqisun. Qiyas tu bahasa kampung awak sika analogi. Membanding-bandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau perbandingan mesti ada yang dibandingkan dan mesti ada yang dibandingkan dengannya. Maqisun wa maqisun alaih. Jelas? Sebab kalau sudah pakai ta'lil mesti ada tasbih. Tasbih mesti ada qiyas. Makanya ketika dipakai qiyasun al-khaliq, qiyasul khaliq alal makhluk, penatijatu batilah. Sebab mengkiaskan dua hal yang berbeda, khaliq dengan makhluk, maka hasilnya adalah menafikan sifat, dan ini adalah sungguh durhaka yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama kan qiyas, dianalogikan Allah dengan makhluknya. Ini batil karena mengkiaskan dua hal yang sangat berbeda. Antara makhluk dengan makhluk aja kadang-kadang tidak bisa dikiaskan. Laki-laki dan perempuan, masya Allah, Ustaz itu baik sekali. Apa sebab? Kalau berjalan gemulai orangnya. Mau untuk bilang gitu? Mau? Hah? Ini dengan makhluk sama makhluk aja tidak mau kita dikiaskan, apalagi dengan khalik dengan makhluk. Makanya mereka ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah tidak menerima ta'lil dalam bab sifat ini, tidak menerima tasbih, karena ta'lil mesti berkawan dengan tasbih. Jelas? Kalau nak jual tanya ke Ustaz apa ngaji bab kias Ustaz ya, tapi panjang kisah Ustaz. Kias tu bawa kaji ru. Makanya banyak nan salah kias. Nah. Baik.
Kau sengaja sabui kene najen sabui je dia seenggon dak paham usul fikih ke. Semua belajar usul fikih dulu deh kan. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wattaba'u qaulallahi azza wa jal, tapi yang mereka ikuti adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengannya dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ustaz Ismail mana mandangnya? Ya, kita stop sampai di sini aja. Ya, karena mengganggu apa namanya? Esok dah mau datang lah sih, panjang saja. Anak-anak nunggu kan. Jadi kita stop sampai di sini. Mereka mengikuti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengannya, dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Masyarul kiram dirahmati Allah, bagaimana memasangkan laisa kamitslihi syai'un nanti dengan seluruh sifat yang Allah sebutkan? Tunggu saatnya pada pertemuan di bulan depan insyaallah taala. Sabar ya. Tapi kalau mau sekarang juga enggak apa-apa. Besok aja dengan izin Allah tabaraka taala, sehingga nanti tidak ada ayat yang dikarantina, tidak ada hadis yang diisolasi. Semuanya masuk dalam pembahasan asma dan sifat Allah Taala, dan tidak satu pun yang tidak bisa diterima akal, kecuali akal kita sudah sempit, diisi dengan subuhat-subuhat dari berbagai pemikiran dari timur dan barat atau dari utara dan selatan. Dan kalau seandainya hanya diisi dengan as-sunnah dan Quran, maka insya Allah semua yang Allah sebutkan dan Nabi jelaskan masuk dalam pikiran dengan mudah sekali. Siapa yang tidak bisa, nanti saya bantu masukkannya insyaallah taala. Saya coba membantu memasukkannya insyaallah taala. Ya, tunggu saatnya pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada yang mustahil nanti. Kalau Allah sudah tetapkan, pasti bisa masuk dalam pikiran. Dengan syarat antum rela untuk melapangkan pikiran itu. Segala semak-semak, ya, kalau sogan menobe dirandap. Ya, kalau segan menebasnya direndam. Apa rondap apa namanya? Ya. Kalau enggak nanti dipangkas ke sedikit-sedikit ya. Nah, nanti insyaallah taala dengan demikian Al-Qur'an hadis itu kata orang Jawa lempang masuknya. Mudah masuknya. Sebagaimana dulu mudah masuknya kepada orang-orang beriman di zaman as-sahabat wat tabi'un alaihim ridwanullah ajma'un. Sampai di sini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang sahih dan dimudahkan untuk mengikutinya, dan dijauhkan dari berbagai syubhat yang menyimpangkan kita dari pemahaman yang sahih, dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.